Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian di rumah. Pada pagi hari ini kita akan memasuki Minggu Paskah yang ketiga, 26 April 2020. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang kami andalkan untuk menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema yang akan kita renungkan yaitu berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidupku. Diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari itu adalah hari yang mengejutkan dan banyak tanda tanya lainnya buat mereka sebagai murid-murid Yesus. Bagaimana tidak? Kepulangan para perempuan dari kubur membawa kabar kalau mayat Yesus guru mereka telah hilang. Dan katanya lagi ada malaikat yang berkata sang guru bangkit. Lalu apa maksudnya? Apakah perempuan-perempuan itu berkata benar? Atau mereka melebih-lebihkan cerita? Tapi bagaimana mungkin mayat Yesus bisa hilang? Siapa yang tega mencuri mayat Yesus? Peristiwa hilangnya mayat Yesus menjadi trending topik para murid pada hari itu dan menyebar ke kalangan masyarakat luas. Di antara sekian banyak murid Yesus, ada dua orang yang dicatat dalam Injil Lukas setelah mendengar berita tersebut kemudian bergegas melakukan perjalanan hendak kembali ke Emmaus. Siapakah dua murid itu? Mereka bukan dua rasul, tapi dua orang murid biasa. Yang satu bernama Kleopas, seorang Yahudi dengan nama Yunani, dan yang kedua bernama Simon. Di manakah Emmaus itu? Dalam pengertian orang Yahudi, kata Emmaus artinya sumber air panas atau kolam air panas. Lukas menyebut jarak Yerusalem ke Emmaus kira-kira 7 mil. 1 mil sama dengan 1,6 km. Jadi kalau 7 mil sama dengan 11,2 km dapat ditempuh dalam waktu 2-3 jam perjalanan kaki. Mengapa mereka pergi ke sana? Lukas 24 ayat 18 mengatakan karena rumah mereka di Emmaus. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Pada hari Paskah, mungkin menjelang siang setelah mereka tahu cerita mengenai hilangnya mayat Yesus. Mereka pergi dari Yerusalem ke Emmaus karena diliputi rasa kecewa dan putus asa. Kecewa dari komunitas para murid Yesus dan dari seluruh pengalaman bersama Yesus. Sekarang mereka sudah putus asa. Mau menjadi apa? Mereka apakah akan kembali seperti dulu lagi? Tanpa Yesus dan tanpa murid lainnya. Sebab setelah Yesus mati, kini semuanya sudah berakhir. Kondisi seperti ini tidak hanya dialami oleh dua orang murid Yesus ini, tapi juga yang kita tahu ternyata dialami oleh 12 murid Yesus yang kita kenal sebagai 12 rasul. Sangat mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara para murid putus asa dan kehilangan harapan setelah kematian Yesus yang mengenaskan dan tragis. Iman dan harapan mereka hancur. Dalam situasi batin seperti itu, tak mengherankan kalau ketujuh murid yang dipimpin oleh Petrus pun hendak kembali ke profesi lama mereka sebagai nelayan. Profesi yang mereka jalani sebelum berjumpa dengan Yesus. Mereka memisahkan diri dari komunitas para rasul. Mereka hanya bertujuh, terpisah dari 4 rasul lain. Komunitas murid Yesus sekarang terancam bubar karena kecewa. Saudara-saudara, mengapa mereka khususnya dua orang murid ini kecewa kepada Yesus? Karena mereka memiliki motivasi dan cara berpikir seperti bangsa mereka sendiri, yaitu bangsa Yahudi, dan belum berubah motivasi menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Apa yang sebenarnya mereka harapkan dari Yesus? Justru mereka harapkan dari Yesus adalah Yesus menjadi pembebas bagi mereka dari penjajahan Romawi, terungkap dalam ayat yang ke-21. Cara berpikir ini sangat keliru. Semestinya dua orang murid ini mengubah motivasi mereka dengan motivasi Yesus, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Apa motivasi Yesus? Mengajak semua manusia untuk bertobat, seperti yang diserukan Yohanes Pembaptis di padang gurun.
supaya semua manusia beroleh pembebasan dan kemerdekaan dari belenggu dosa, dengan jalan anugerah keselamatan kekal dalam Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada kisah perjalanan ke Emmaus tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam kisah perjalanan ke Emmaus, Yesus yang telah meninggalkan Yerusalem kemudian berjalan di belakang kedua murid itu. Yesus bisa melihat mereka dan ketika lebih dekat dia bisa mendengar apa yang mereka percakapkan. Dia berjalan sedikit lebih cepat dan kini berjalan bersama dengan mereka. Dari percakapan mereka terungkap kedua murid itu bak seorang atau dua orang yang kehilangan pegangan. Karena tidak ada penjelasan yang bisa mereka terima tentang penyaliban dan hilangnya mayat Yesus guru mereka. Sekarang mereka bingung. Bagaimana mungkin sang guru yang baru saja dielulukan sebagai raja tahu-tahu disalibkan sebagai penjahat yang paling terkutuk? Salib adalah penghinaan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu saudara-saudara guru yang mengajarkan kebaikan dan menyembuhkan banyak orang harus disalib? Belum lagi keheranan itu membuat banyak tanda tanya. Sekarang saudara-saudara mereka pun diperhadapkan dengan hilangnya mayat Yesus, sang guru yang agung dari kuburnya. Rasanya semuanya sekarang menjadi kacau. Kedua murid semakin bingung karena mereka tak menyadari bahwa ada orang lain lagi, saudara-saudara, yang mengikuti mereka saat itu, yaitu Yesus di dekat mereka. Dalam posisi demikian, maka kita bisa mengerti mengapa mereka tidak mengenal Yesus, mengapa mereka tidak cukup siap untuk mengenali misteri ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, dialog antara mereka yang serius pun ternyata menjadi salah satu penyebab kedua murid ini tidak mengetahui dan mengenal dengan serius kehadiran Yesus yang telah bangkit itu. Sekarang setelah Yesus ada di antara mereka, Yesus membantu mereka untuk sungguh-sungguh menyadari kebenaran dan keyakinan iman mereka tentang kebangkitan Yesus, serta membantu menghidupi situasi dan pergulatan batin mereka. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Yesus tentang apa yang mereka bicarakan. Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan. Padahal kami yang dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?' Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mengapa Yesus berkata keras demikian dengan mengatakan mereka sebagai orang bodoh? Karena rupanya selama ini mereka mengenal Yesus, namun mereka tidak percaya Yesus yang telah bangkit. Pada ayat 27, kita tahu bahwa Yesus kembali mereview, menjelaskan ulang kehadiran seluruh hidupnya, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Di sini sebenarnya Yesus mau meyakinkan kembali dua murid itu bahwa sabda para nabi yang mengharapkan kehadiran Sang Mesias itu kini telah digenapi oleh Yesus yang telah bangkit di antara orang-orang mati dan sekarang sudah hadir di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana respon mereka? Ternyata belum berubah, sekalipun Yesus sudah mengulang mengajarinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tidak terasa, rupanya mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya,
tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sebuah keputusan yang tepat mengundang Yesus ke rumah mereka. Undangan dua murid itu memberikan kesempatan dan waktu untuk Yesus menjelaskan, membuka misteri Allah bagi keduanya, sehingga mereka bisa mengambil sikap untuk percaya akan Allah dalam diri Yesus Kristus. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Sehingga kedua murid itu merasa menyesal, malu, dan bodoh karena tidak percaya dengan pengajaran Yesus tentang kebangkitannya dan telah meninggalkan persekutuan murid Yesus di Yerusalem. Lalu apa yang kemudian mereka lakukan? Dan lihatlah respon kedua murid itu. Mereka menyadarinya dan kembali ke Yerusalem malam itu juga untuk mengatakan kabar sukacita yang dipenuhi pengharapan baru dan persepsi yang benar tentang Mesias. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-12 rasul itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah kisah tentang Yesus yang menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa pesan firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat ada beberapa. Yang pertama, saudara-saudara memiliki motivasi. Dua orang murid tadi memiliki motivasi dalam mengikuti Yesus. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang menjadi motivasi kita menjadi murid Yesus saat ini? Hendaknya motivasi itu adalah motivasi yang benar. Ada kalanya orang memiliki motivasi yang tidak benar. Karena itu saudara-saudara, apakah masih ada ruang di hati kita untuk melihat kembali motivasi kita, lalu memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengajari kita, memberikan pemahaman yang baru, walaupun orang tersebut bukanlah orang pandai, orang yang sangat sederhana, orang yang tidak kaya, bahkan tidak kaya ilmu. Sebab Tuhan bisa saja memakai siapapun untuk memotivasi kita. Yang kedua, saudara-saudara memiliki rasa peduli. Dua orang murid tadi mulai menjauhi Yesus dan persekutuan karena kecewa pada Yesus. Sebaliknya, justru Yesus datang mendekati mereka dengan penuh kebaikan dan kelembutan tanpa mengejutkan mereka. Mari kita renungkan kembali tentang perumpamaan domba yang hilang dalam Lukas 15 ayat 4-7. Bagaimana Yesus berusaha dengan segera pergi untuk mencari domba yang hilang itu dan menyelamatkannya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. If you come to me walking, I come to you running. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saat ini mungkin ada di antara kita yang mulai menjauh dari Yesus dan persekutuan karena menemukan kekecewaan di dalamnya. Kecewa pada majelisnya, kecewa pada pengurus komisinya, atau orang-orang dalam persekutuan itu. Bahkan mereka pun bisa kecewa kepada Yesus yang dianggap tidak menolong saat dibutuhkan. Dan berapa banyak orang yang sudah dibaptis, bahkan mengaku imannya sendiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, lalu pergi dan mengambil jarak karena masalah kecil. Mereka mulai berjalan pergi ke Emmaus, rumah yang lama, dengan pekerjaan dan perilaku yang lama. Maka pada saat itulah Allah berinisiatif mendekat dan menyapa mereka. Allah menyapa mereka melalui kita sebagai sesama murid Yesus yang harus saling memperhatikan, saling peduli dan saling menolong. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk bertindak seperti Yesus terhadap mereka yang pergi menjauh. Kita harus mendekati dan juga menyapa mereka. Yang ketiga, saudara-saudara, segeralah kembali. Bagaimana dengan sikap kita ketika menemukan bahwa Allah ternyata tidak seperti yang diharapkan?
Ketika kita kemudian kecewa dan berpaling, adakah kita merespon dan membuka diri hati kita untuk melihat maksud Allah yang sesungguhnya? Adakah kita segera berpaling dan tanpa lelah segera berjalan kembali ke Yerusalem? Atau kita hanya duduk diam di Emmaus dengan berkeluh kesah tanpa pengharapan? Meski ada badai dalam hidup kita, sebenarnya Yesus ada dan siap mendengarkan dan menarik kita untuk kembali ke jalan. Masalahnya saudara-saudara, bagaimana respon kita? Maukah kita menyambut uluran tangannya? Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, milikilah sikap berbagi. Setelah menyadari kekeliruannya dan mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, di Yerusalem mereka saling berbagi atas pengalaman kebangkitan Yesus. Mereka bukan berbagi soal kegalauan hidup, mereka berbagi justru tentang kebangkitan Yesus kepada orang lain. Artinya di sini saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka men-sharingkan Injil, saling berbagi tentang pengalaman kebangkitan Yesus, supaya setiap orang semakin percaya, teguh imannya kepada Yesus. Sudahkah kita men-sharingkan Injil dan pengajarannya pada hari ini? Bila belum, maka lakukanlah segalanya dengan baik selagi hari masih pagi. Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mau melakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus seharusnya memberikan sebuah pencerahan bagi kami, mengubah kehidupan kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Semakin teguhlah iman kami percaya kepada Tuhan. Saat ini ya Bapak, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan. Berkatilah mereka, terutama mereka yang sakit, agar Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Kau yang akan memberikan berkat-Mu atas obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kuasa Tuhan bekerja melaluinya dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi setiap orang-orang yang berada dalam pergumulan kehidupannya, baik dalam keluarganya maupun dalam pekerjaannya. Tuhan berkati supaya segala sesuatu yang mereka hadapi terlepas dari perhatian dan pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka agar kehidupan mereka semakin baik dari hari ke hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap orang yang merasakan dampak dari wabah virus corona yang melanda dunia ini. Tuhan berkatilah supaya kehidupan mereka juga tetap berada di dalam perhatian Tuhan, agar mereka juga diberikan kesabaran, ketekunan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Jauhkanlah mereka dari tindakan-tindakan yang tidak benar, mencelakakan orang lain, bahkan merampas atau mengambil hak orang lain. Tuhan, berkatilah juga pemerintah bangsa dan negara kami dalam menuntaskan tugas tanggung jawab mereka menangani COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan, dengan penuh tanggung jawab mereka bisa menolong kami, menolong bangsa ini untuk keluar dari persoalan wabah ini. Juga ya Bapa, kami berdoa khususnya untuk persekutuan yang kami bangun. Berkatilah ya Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami bangun terlepas dari pertolongan Tuhan. Kami saat ini sedang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Roh Kuduslah yang akan menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan supaya iman kami semakin bertumbuh dalam persekutuan di rumah masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para pelayan jemaat Tuhan, majelis jemaat, pengurus komisi, para panitia yang ada. Tuhan berkati supaya mereka juga bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Apa yang bisa mereka kerjakan, Tuhanlah yang memberkati sehingga membuahkan hasil yang baik. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Itu doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.